Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim. Tapi sebelumnya saya akan mau mengingatkan kembali, kursus online Teologi Ortodoks sudah kami buka dan saya sudah mulai mengajar yang pertama kali di sana. Barangkali saja kalau saudara masih mau mengikuti, sebelum ini terlalu jauh, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora untuk menanyakan semua seluk-beluknya kalau memang saudara ingin mengikuti kuliah online ini. Terima kasih. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara Yan dari Malang. Pertanyaannya dikirimkan melalui Ibu Theodora kepada saya. Selamat malam Ibu, saya Yan dari Malang. Saya izin bertanya kepada Romo Daniel, apabila mungkin untuk menjawab pertanyaan saya ini. Karena ada beberapa orang lain di luar kekristenan menyangkal Yesus menanggung dosa manusia menggunakan ayat-ayat Perjanjian Lama di Ulangan dan Yehezkiel. Dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan bahwa Yesus memikul dosa-dosa manusia. Tetapi dalam Ulangan 24:16 dikatakan bahwa setiap orang berdosalah yang harus mati. Pertanyaannya, mengapa dikatakan Yesus mati menanggung atau memikul dosa-dosa manusia? Bukankah setiap orang harus mati menanggung dosanya sendiri, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 24:16 itu? Jika konsep dosa yang dimaksud adalah hamartia, yaitu kemelesetan kodrat kemanusiaan dari yang seharusnya hidup menjadi mati, lalu apa artinya menanggung dosa itu? Apakah dosa itu manusia? Apakah dosa manusia yang ditanggung Yesus adalah dosa-dosa dalam hal perbuatan? Terima kasih Bu Theodora dan Romo Daniel. Baik, Saudara Yan, terima kasih atas pertanyaan ini. Berbicara mengenai penebusan, ini berbicara mengenai pelepasan dari keadaan akibat kejatuhan. Menurut Alkitab, kita baca dalam Kejadian 1 ayat 16, ayat 26, maaf. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Terima kasih. Baiklah kita di sini berbicara tentang Tritunggal. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, artinya karena Allah itu roh, gambarnya Allah itu ada di dalam rohnya manusia. Artinya, sebagaimana Allah itu kekal, tanpa awal, tanpa akhir, tidak bisa mati, dan tidak dilahirkan. Demikianlah roh itu yang diciptakan di dalam diri manusia. Menurut gambar Allah itu, diciptakan bukan untuk mati, tetapi untuk menjadi abadi. Itu satu. Yang kedua, dengan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia itu merefleksikan semua sifat-sifat ilahi secara relatif. Kalau Allah itu maha kasih, manusia itu bisa mengasihi sesamanya kalau dia mau. Kalau Allah itu maha adil, manusia juga bisa berbuat keadilan kepada sesamanya kalau dia mau. Kalau Allah itu maha murah,
Manusia bisa bersifat kemurahan, memiliki kemurahan kepada sesamanya kalau dia mau. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari diciptakan menurut gambar Allah ini. Kita baca di dalam Kolose 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Allah dari gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus sebagai firman-Nya Allah itu disebut sebagai gambarnya Allah. Mengapa begitu? Ya gampang sajalah. Umpamanya saudara Yan tidak pernah kenal saya, tidak pernah mengetahui saya, tidak pernah mengetahui apa-apa tentang saya. Lalu saudara melihat video ini dan mendengarkan kata-kata saya entah 1 jam atau 1,5 jam, nanti pasti di dalam pikiran saudara ada gambaran. Oh, Romo Daniel itu orangnya pinter. Atau sebaliknya, oh, Romo Daniel itu orangnya bodoh. Oh, Romo Daniel itu orangnya menyenangkan. Atau sebaliknya, oh, Romo Daniel itu orangnya membosankan. Oh, Romo Daniel itu orangnya kalau menjelaskan berbelit-belit. Atau Romo Daniel itu kalau menjelaskan jelas. Jadi semua sifat-sifat yang ada pada saya, saudara bisa lihat melalui gambar saya ini, melalui kata-kata saya ini. Jadi kata-kata saya itu adalah gambaran diri saya. Maka firman-Nya Allah yang akhirnya ketika turun ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, itu disebut sebagai gambar Allah. Nah, kalau manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu adalah firman Allah yang ketika jadi manusia namanya disebut Yesus Kristus, berarti pola kemanusiaan dari semua makhluk yang diciptakan, manusia yang diciptakan ini, polanya adalah firman Allah ini. Nah, tujuan manusia diciptakan menurut gambar Allah ini apa? Kita baca lagi dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Antara gambar dan rupa itu adalah dua hal yang berbeda. Gambar itu refleksi. Jadi kalau saya punya foto saya taruh berdampingan dengan wajah saya. Foto ini rupa, wajah ini, foto ini gambar, wajah ini yang rupa. Jadi menurut para bapak gereja timur, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Jadi yang gambar Allah itu bukan manusia ya. Ya, gambar Allah itu firman Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah itu. Tujuannya untuk mencapai derajat, menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah artinya menyatu dengan Allah, manunggal dengan Allah, ambil bagian di dalam kodrat ilahi, seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bukan berarti manusia menjadi Allah. Karena hakikat manusia beda dengan hakikatnya Allah. Tapi manusia ikut ambil bagian di dalam kemuliaan Allah. Menyatu dalam kodrat kekekalan Allah, kesuciannya Allah, kemuliaannya Allah.
Itu tujuannya. Tapi sebelum manusia sampai kepada tujuan menjadi serupa dengan Allah, menjadi menurut rupa Allah ini, kan ini harus naik tingkat. Maka sama seperti anak sekolah. Kalau dari kelas 5 naik kelas 6, atau kalau dari kelas 6 nanti meningkat ke SMP, ya tentunya ada ujian. Lulus atau tidak pada ujian itu. Tergantung ketaatannya dia menjalankan tugasnya sebagai murid. Demikianlah sebelum manusia itu mencapai derajat menurut rupa Allah itu, manusia diuji. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kalau manusia tidak pernah makan buah itu, Adam dan Hawa itu tidak pernah memakan buah itu, tentulah mereka tidak akan pernah mati. Sayang, ternyata mereka tidak taat, mereka memberontak. Dengan akhirnya melanggar perintah itu, dan mereka makan buah itu. Kejadian 3 ayat 16. Yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan sayang, Adam sebagai pimpinan perempuan bukannya melarang istrinya melakukan itu, malah dia ikut. Sehingga semua keturunan Adam akhirnya terkena dampak dari ketidaktaatannya itu, yaitu kematian dan kebinasaan. Benih kematian masuk ke dalam manusia, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 16, ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi. Padahal awalnya engkau debu memang, tetapi dengan dihembus nafas ilahi. Kita baca Kejadian 2 ayat 7. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk. Nah, dengan dihembusi nafas hidup ini, awalnya manusia diciptakan untuk makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat menuju derajat seperti rupa Allah. Itu gagal. Sehingga manusia menukik kembali kepada tanah. Dari tanah menjadi tanah. Sehingga manusia akhirnya bersifat daging dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging ini, yaitu dosa. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Terus? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah itu, keinginan daging itu membuat kita tidak takluk pada hukum Allah, membuat kita lebih mudah untuk melanggar firman Allah daripada mentaatinya, karena hakikat keinginan daging itu adalah Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itulah keinginan daging itu, dan kalau kita lihat jelas itu bertentangan dengan hukum-hukum moralnya Allah. Oleh karena itu, karena manusia sekarang sudah mempunyai benih kematian dan berada dalam kuasa kedagingan ini, maka di dalam dirinya itu yang muncul adalah pemberontakan demi pemberontakan. Sehingga secara moral manusia tidak bisa taat kepada Allah. Dan ini pula yang menyebabkan manusia tidak bisa menyatu kembali dengan Allah. Karena sekarang dia berada, karena tadinya dia ditipu oleh iblis, maka sekarang dia berada di bawah gunggungan kehendak iblis ini. Berarti sesudah kejatuhan, manusia jatuh ke dalam 3 hal. Dalam dosa, kita terjual di bawah dosa dalam pengertian secara moral kita lebih mudah melakukan hal-hal yang melanggar tadi karena kaitan daging. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Itu aku berada di bawah kuasa daging, terjual dalam kuasa dosa. Padahal Allah itu maha kudus. Kalau kita dalam keadaan daging dan terjual di bawah dosa, bagaimana bisa kita kembali kepada Allah? Kalau kita tidak dilepaskan dari kuasa ini. Karena efek kita terjual dalam dosa itu adalah, kita baca dalam Roma 8, Roma 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Ya, semua orang ingin yang baik, berkehendak yang baik. Tapi realitanya bukan yang aku kehendaki, yang baik, yang aku perbuat. Tetapi melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Yaitu yang jahat. Contohnya gini saja, suami istri saja lah. Kalau bisa kan inginnya rukun-rukun, nggak pernah bertengkar gitu kan, dan tidak cerai, semuanya aman. Itu keinginannya, yang dikehendaki kan itu. Tapi nyatanya kan enggak. Sering muncul permasalahan, perselingkuhan, dan akhirnya pertengkaran, akhirnya perceraian. Itu yang terjadi. Bukan apa yang ku kehendaki yang aku buat, tetapi apa yang ku kehendaki, yaitu yang jahat. Dan ini efek dari dosa itu. Terus? Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Bukan aku lagi yang berbuat secara sukarela. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tetapi energi yang namanya dosa, energi jahat yang namanya dosa yang ada di dalam manusia ini yang menyebabkan manusia melakukan itu. Dan agama atau aturan tidak bisa mencungkil itu dalam diri manusia. Kekuatan yang ada dalam diri manusia ini harus dicungkil. Dan itulah penebusan itu. Pencungkilan kekuatan dosa, kekuatan jahat yang menjadi seperti benalu di dalam diri kita. Jadi kalau begitu, bagaimana supaya kita lepas dari dosa? Dari dosa dalam keadaan menjadi bersifat kedagingan, bersifat pemberontakan, menyeleweng dari tujuan kita diciptakan. Yang bisa melepaskan bukan agama,
Yang bisa melepaskan adalah Dia yang tanpa dosa. Dan yang tanpa dosa itu adalah Allah. Jadi yang kita butuhkan bukan agama. Yang kita butuhkan adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, karena kejatuhan manusia ini diakibatkan oleh iblis. Dan sekarang manusia dengan mengikuti jalan dunia ini, manusia di bawah kuasa iblis ini. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa ini? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang bekerja di antara orang durhaka, yaitu iblis sendiri. Berarti kita berada di bawah kuasa dosa, yaitu ketidaktaatan tadi yang menimbulkan segala macam sifat kedagingan tadi. Yang kedua, kita berada di dalam kuasa iblis. Dan yang ketiga, kita di bawah kuasa kematian. Kita kehilangan hidup abadi, kita kehilangan hidup kekalnya Allah akibat dosa tadi. Maka kalau kita dalam keadaan kehilangan hidupnya Allah, bagaimana bisa menyatu dengan Allah? Kalau kita dalam keadaan menyeleweng dalam dosa, bagaimana kita bisa menyatu dengan yang Maha Kudus itu? Kalau kita berada di bawah cengkeraman iblis, bagaimana kita bisa kembali menyatu kepada Dia yang menciptakan segala-galanya ini? Maka satu-satunya jalan, kita harus dilepaskan dari tiga hal ini. Pelepasan dari tiga hal inilah penebusan itu. Dengan jalan apa? Dan siapa yang melakukan? Yang saya katakan tadi. Iblis dapat dikalahkan hanya oleh yang lebih berkuasa dari iblis itu sendiri. Siapa? Ya penciptanya iblis, berarti Allah. Yang dapat mengalahkan dosa adalah Dia yang tidak punya dosa sama sekali. Siapa? Ya Allah yang Maha Suci itu. Yang dapat melepaskan kita dari kematian. Siapa? Dia yang pada dirinya sendiri tidak punya kematian. Ya Allah itu. Jadi yang kita butuhkan bukan agama. Yang kita butuhkan adalah Allah. Tapi bukan Allah yang diam di surga sana, enggak. Tapi Allah yang bertindak turun ke bumi. Sebab adanya iblis itu mengganggunya dalam tubuh manusia. Dosa itu tinggalnya dalam tubuh manusia. Kematian itu tinggal dalam tubuh manusia. Maka Dia yang dapat mengalahkan semuanya itu turun ke bumi, menyatukan antara kuasanya dengan makhluk yang mau ditolongnya itu, yaitu firman itu menjadi manusia. Dengan Dia menjadi manusia, lalu Dia mengalahkan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mati disalibkan. Loh, kok bisa mati disalibkan mengalahkan dosa? Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, jadi waktu Yesus mati itu bukan Allah yang mati, bukan Tuhan yang mati. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia akibat inkarnasinya. Terus? Sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dan taat sampai mati, yaitu bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu adalah bentuk ketaatan mutlak Sang Firman dalam wujud manusia. Padahal intinya dosa itu adalah ketidaktaatan. Nah, jika tubuh manusia yang dipakai itu digunakan untuk taat mutlak sampai mati di kayu salib, maka dengan demikian ketidaktaatan itu sudah dikalahkan, berarti dosa dikalahkan. Inilah penebusan yang pertama.
Kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 19. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Sama seperti ketidaktaatan satu orang. Ketidaktaatan siapa ini? Adam di Taman Eden. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Orang yang meleset dari tujuan diciptakannya. Terus? Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Oleh ketaatan satu orang. Siapa ini? Yesus Kristus waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar. Semua orang menjadi orang benar. Dengan demikian, inti dosa yaitu ketidaktaatan dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Manusia ditebus dari kuasa ketidaktaatan yang adalah kuasa dosa itu. Kodrat kemanusiaannya. Yang kedua, setelah disalib, Yesus mati dikubur. Kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita manusia ini terdiri dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama. Maka ia juga, firman Allah itu juga menjadi sama dengan manusia. Terus? Menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, punya daging, punya tubuh, dilahirkan dari wanita dan lain-lain. Dia betul-betul manusia. Bukan hantu, bukan bayangan, bukan jadi-jadian. Tapi betul-betul jadi manusia. Supaya apa? Terus kan? Supaya oleh kematiannya. Supaya bisa mati. Kalau dia dalam wujud ilahi sebagai firman, mana bisa Allah mati? Makanya dia menjadi manusia agar dia bisa mati, masuk ke dalam alam maut. Apa yang dilakukan? Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, di dalam alam maut itu yang menguasai roh-roh manusia yang nantinya tidak akan diselamatkan itu adalah iblis ini. Iblis ini yang menjerat roh-roh manusia ini. Di sana Yesus melakukan peperangan dengan penguasa kematian di alam maut ini. Buktinya apa? Yesus mati seolah-olah dia juga dicengkeram oleh iblis. Tapi tunggu dulu. Pada hari ketika dia bangkit. Dan iblis tidak mampu menarik dia untuk turun kembali kepada kekuburan untuk tetap mati. Berarti iblis tidak mampu melawan Yesus. Berarti iblis dikalahkan oleh Yesus melalui penguburannya ini. Berarti melalui penyalipannya Yesus mengalahkan dosa. Melalui penguburannya dia mengalahkan iblis. Dan melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian itu. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Oke. Jadi sesudah dia mati, sudah bangkit dari mati, dia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Berarti Yesus telah mengalahkan maut. Jadi kemanusiaan kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa kedagingan, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Itulah penebusan itu. Nah, tujuannya apa penebusan ini diberikan? Tujuannya supaya manusia dikembalikan kepada awalnya ketika diciptakan, yaitu supaya kembali diciptakan menurut gambar Allah, sehingga dia bisa kembali melakukan panggilannya untuk melanjutkan pendakiannya menuju derajat rupa Allah, supaya bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi penebusan itu yang ditebus bukan masing-masing tanggung jawab moral kita, bukan. Yang ditebus adalah kelemahan yang diakibat oleh kejatuhan yang membuat kita tidak bisa melakukan moral secara benar.
Coba kita baca dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Iya, dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa? Dari amartia, dari iblis, dan dari kematian. Terus? Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk diberikannya itu bukan tujuannya supaya digunakan untuk kesempatan berbuat dosa. Justru sebaliknya apa? Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Lainnya satu seorang akan yang lain oleh kasih. Terus? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akhirnya dengan kita dilepaskan dari kuasa yang mengungkung kita melalui penebusan itu, kita diperintahkan untuk menjalankan panggilan kita, melanjutkan perjalanan kita, perjalanan rohani kita menyatu dengan Allah dengan menghidupi kekudusan. Nah, di dalam mencapai kekudusan ini, setelah semua orang mendapat pembebasan oleh penebusan dari Kristus, masing-masing bertanggung jawab untuk hidup moralnya sendiri-sendiri. Karena sekarang udah diberi kebebasan. Maka dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini tanggungan moral sesudah kita ditebus, dibebaskan, diberi kemampuan untuk hidup secara benar, mencapai pengudusan. Demikian juga di dalam Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Iya. Itu secara moral pribadi sesuai dengan hukum Taurat. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan penebusan. Penebusan bukan itu. Penebusan itu pelepasan kodrat ini loh. Dari kuasa iblis, dosa, dan maut tadi. Tapi tuntutan moral itu makin dituntut karena kita sudah diberi kebebasan untuk dapat melaksanakan itu, maka kita diperintahkan untuk mengejar untuk hidup dalam kekudusan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Padahal tujuan keselamatan adalah untuk menyatu dengan Tuhan. Kalau melihat saja tidak bisa, bagaimana mungkin untuk menyatu? Makanya kekudusan itu tidak bisa diabaikan. Setelah ditebus, bukan berarti kita lalu seenaknya kita berbuat dosa. Kita baca juga dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Kudus dengan kata-katamu, kudus dengan caramu melihat, kudus dengan caramu mendengar, kudus dengan caramu berpikir, kudus dengan caramu bertindak, semua. Apa? Teruskan. Hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, terima kasih. Jadi ayat-ayat yang diajukan dari Ulangan pasal 24 ayat 16, dari Yehezkiel pasal yang ke-18 ayat 20, coba kita baca. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Dan juga Galatia 6 ayat 5 tadi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral kita setelah
Yang pada waktu dalam perjanjian lama tidak ada pertolongan. Taurat tidak bisa menolong kita. Tapi dalam perjanjian baru ada pertolongan melalui penebusan, yaitu diri kita dilepaskan dari kuasa yang mengkungkung hati kita dari ketaatan kepada Allah, sehingga kita dapat mencapai pengudusan itu. Jelas ya? Jadi penebusan itu bukan berarti kita dibebaskan untuk berbuat apa saja, bukan begitu. Kita dibebaskan dari kuasa ketidaktaatan, kuasa kungkungan iblis, kuasa kematian, agar kita mempunyai kemerdekaan untuk melakukan ketaatan, melakukan kekudusan, mencapai kesucian dalam kehidupan itu. Demikian jawaban yang saya berikan kepada saudara, dan orang-orang yang mempertanyakan akhirnya menabrakkan ayat-ayat ini. Saya harap mereka juga bisa mengerti sekarang bahwa penebusan bukan berarti bahwa sudah itu kita seenaknya berbuat dosa. Enggak. Penebusan itu justru kita dilepaskan dari kekuatan yang mengungkung kita ke dalam perbuatan dosa, agar kita bebas untuk berbuat yang berkenan dalam kasih untuk mencapai kekudusan. Kiranya demikian yang dapat saya berikan, Saudara Yan. Tuhan memberkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.